Lalu apa saja masalah yang dihadapi para petani salak di Desa Salam, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman? Pas panen raya, regane salak iki dadi murah. Masalahnya ngepasi musim udan, yaitu musim November, Desember. Lan pesange yo ono bulan November Desember kuwi ono wong panen rambutan, panen mangga. Lah ngertine petani ya mung panen didol, ora duweni pikiran nek kuwi salak iki iso didadekke apa men regane luwih larang. Oh niku mbak, masalah sing kula hadapi nek sebagai petani salak iku nek pas panen raya harga jual nek salak niku dadi rendah mbak. Terus kalih sulit akses pemasarannya. Nah kita kan panen dalam jumlah besar ya mbak, jadi ya kita jual langsung ke pengepul salak. Terus ya harganya murah mbak, tapi nek harganya pengen dhuwur iso sih mbak, tapi di dol neng jopo-jopo lho mbak di luar kota, tapi nggih mboten ngerti piye ngedol masarke ning jopo iki kepiye mungkin ora ngerti kula Mbak Iwan. Jadi ya itu mbak, kalau pas panen raya harga salak murah ya karena banyak pemanen yang jual, jadinya turun banget. Ya kita sudah mengolah buah salak itu jadi manisan aja mbak, jadi ya cuman produk manisan, belum ada produk yang lain. Mbak, kula riyen petani salak, sakniki kula pindah ten nanam pisang. Salak niku perawatan angel, kudu rabuk, kudu babat, kudu ngembangi. Giliran panen regane murah, arep didol ning luar kota, luar daerah ora ngerti carane. Ya sejalan siji-sijine mau tak dol ning pengepul, Mbak. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Menurut hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Salam, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, didapatkan data bahwa petani salak di desa tersebut mengalami masalah terkait dengan harga jual yang rendah, panen raya, kurangnya inovasi dalam mengolah salak, dan sulitnya akses pemasaran. Data ini kemudian dibuat ke dalam grafik batang atau diagram Pareto dengan penilaian rentang angka 1-5. Semakin tinggi angka, maka semakin krusial masalah tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa dari beberapa masalah tersebut, permasalahan terkait harga jual yang rendah berada pada rentang angka 4. Lalu, permasalahan terkait panen raya berada pada rentang angka 2. Kemudian, kurangnya inovasi dalam mengolah salak berada pada rentang angka 1. Dan permasalahan terkait sulitnya akses pemasaran berada pada rentang angka 3. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa masalah terkait harga jual yang rendah berada pada rentang angka yang tinggi, yaitu pada rentang angka 4. Sehingga inilah yang menjadi fokus masalah dari kelompok kami. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kami akan mencoba menjelaskan pohon masalah dari bisnis sosial kami berdasarkan dari hasil wawancara ke beberapa komunitas sasaran, yakni para petani salak di Desa Salam, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasil wawancara tersebut telah kita sajikan dalam bentuk diagram Pareto yang sudah dijelaskan sebelumnya dan dapat diambil kesimpulan bahwa masalah utama atau pokok permasalahan dari komunitas sasaran adalah harga jual salak yang rendah. Dan dari wawancara tersebut kita juga memperoleh jawaban mengapa harga jual salak rendah di daerah komunitas sasaran tersebut. Yang pertama, sulitnya akses petani salak dalam memperluas jaringan pemasaran karena keterbatasan informasi dan pemasaran. Dan yang kedua, karena para petani kurang dapat mengolah salak menjadi produk baru. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan skill dari pemerintah. Dan akibatnya, banyak warga yang mengalihkan lahan dan tidak membudidayakan salak lagi,
kesejahteraan petani salak menjadi rendah. Baik, setelah tadi dijelaskan mengenai pohon masalah, kami di sini juga akan menjelaskan mengenai pohon tujuan dari bisnis sosial kita. Kita memiliki goals atau tujuan yang ingin kita capai, yaitu meningkatkan harga jual salak. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan harga jual salak? Yang pertama, kita akan mengadakan pelatihan skill dari agen perubahan untuk para petani dan juga ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya pelatihan skill tersebut, para petani dapat mengolah salak menjadi sebuah produk baru. Dan selanjutnya kita juga akan memberikan kemudahan akses informasi dan relasi dalam pemasaran keluar kota melalui sosial media. Nah, hal tersebut juga akan memperluas akses dalam pemasaran produk. Lalu dari goals atau tujuan yang ingin kita capai itu juga akan mengakibatkan petani masih tetap mempertahankan untuk membudidayakan pohon salak dan juga kesejahteraan keluarga petani salak akan semakin meningkat. Nama brand kita adalah Ladoh, yang artinya olahan salak pondoh. Ladoh berdiri pada tahun 2020 dan didirikan oleh sekelompok perempuan yang beranggotakan 8 orang. Tujuannya dalam rangka membantu perekonomian para petani salak yang berada di Desa Salam, Kelurahan Mertikorjo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Melalui kegiatan kewirausahaan sosial, tempat produksi Ladoh di rumah Jevinsa karena dekat dengan komunitas sasaran di Desa Magersari, Candi Binangun, Pakem, Sleman. Manajemen sumber daya manusia. Di sini kita membagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada konten kreator yang bertugas untuk membuat desain logo, pamflet promosi di sosial media, packaging produk, dan lain-lain. Dan yang kedua ada public relation yang bertugas untuk membangun dan menjaga relasi antara agen perubahan dengan masyarakat, petani salak, dan supplier-supplier salak lain. Dan yang paling terpenting adalah menjaga relasi antar agen perubahan. Selanjutnya ada bagian produksi yang bertugas untuk mengatur jenis produk atau olahan apa yang akan dibuat. Selanjutnya ada bagian marketing atau pemasaran yang bertugas untuk mengatur pemasaran baik masalah transport dan juga penjualan di sosial media. Selanjutnya ada bagian keuangan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil bisnis sosial kami. Selanjutnya ada sekretaris yang bertugas untuk mencatat setiap progres dari semua bagian yang nantinya diserahkan dan dilaporkan kepada manajer atau direktur. Selanjutnya ada manajer yang bertugas untuk mengatur semua bagian agar semua berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir dan menjadi bagian tertinggi dari struktur organisasi bisnis sosial kami adalah direktur sebagai peninjau dan pengamat proses bisnis dan memberikan masukan, support, dan mengevaluasi setiap progres bisnis sosial kami.
Alasan mengapa kita memilih kulit salak diolah menjadi teh, karena dalam kulit salak ditemukan beberapa kandungan bermanfaat, di antaranya karbohidrat, kalori, fosfor, kalsium, vitamin B, air, serta zat besi. Dengan mengkonsumsi teh ini, maka kita sudah memperoleh berbagai mineral yang diperlukan tubuh setiap harinya. Kemudian dalam jurnal kulit salak, manfaat bagi kesehatan tubuh yang ditulis oleh Dr. Ermi Girsang, MKes IFO, dan diterbitkan oleh Unpri Press, Universitas Prima Indonesia, menyebutkan berbagai manfaat kulit salak, di antaranya sebagai anti diabetes, sebagai anti kolesterol, menghambat kerusakan ginjal, penghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, sebagai sumber antioksidan, dan banyak manfaat lain yang ditemukan dalam kulit salak.